Dia tuh pinjam berapa sudah ada banyak, tapi aku nggak pernah minta sih. Tapi dia tuh selalu ke 100 200 selalu hitungan suruh kembaliin gitu loh dia. Aku terus terang ya, aku 3 tahun hampir 4 tahun di sini nggak punya tabungan sama sekali, beneran. Cuma habis di rumah, tapi selalu ngatain aku, katanya aku kerja selama sini selama beberapa tahun nggak dapat apa-apa, uangnya kemana. Aku harus jawab gimana coba, aku sudah ngasih penjelasan kayak gitu. Intinya ibu tuh mikirnya aku di sini foya-foya gini-gini. Sekali lagi yang seperti saya katakan tadi, karena ibu tidak tahu keadaan yang ada di Hong Kong sini, suruh ibumu lihat YouTube loh, Dok. Suruh ibumu lihat YouTube yang dengerin semua curhatan itu. Sebenarnya tidak semua orang itu bernasib baik ada di Hong Kong. Ada yang tiba-tiba di interminate. Kalau kamu tidak fokus sama pekerjaanmu, saya yakin dalam waktu kedepannya kamu akan pulang Indonesia. Dan saat kamu pulang Indonesia, kamu nggak punya apa-apa, Dok. Kamu punya uang aja nggak dihargai, apalagi kamu nggak punya uang. Oke, seandainya kamu masih bekerja baik-baik aja dan ibumu dikasih 5 juta nggak cukup, dikasih 10 juta nggak cukup, kamu pulang, apakah mereka cukup? Sebenarnya cukup, sayang. Kamu aja yang terlalu kancong. Paham? Ya, Kamu aja yang terlalu kancong. Ingat, Indonesia itu sangat kaya raya. Nandur tomat, tukul tomat. Nandur lombok, tukul lombok. Jadi nggak mungkin orang Indonesia itu keluwen kelaparan, nggak mungkin. Walaupun orang Indonesia nggak kerja, sepenting dia beras. Indonesia ini sugih, Dok. Sekarang nggak usah ngungkit-ngungkit utang ibumu semuanya. Udah, kan aku udah bilang, apa yang terjadi kemarin udah lupakan, tutup buku. Sekarang kedepannya adalah kalau kamu nggak mau mikirin ngirimin uang, simpan uangmu sendiri buat hiburan dirimu sendiri. Seperlunya. Yang penting kamu pulang harus punya uang. Ojo nyimpen terus marah dek kene dihapusi garangan. Paham nggak maksud saya? Kamu sekarang nangis-nangis nggak apa-apa karena nggak mau ngasih ngirim ibu. Dan saya tidak ingin suatu saat kamu nangis-nangis karena duitmu dipangan garangan. Ojo lali sodakoe. Ngerti nggak? Ikhlas no sayang. Wes toh barang sing wes gak ono. Barang yang udah nggak kepegang tangan, ikhlas no sayang. makanya itu aku ada itu, aku harus gimana ya, kadang-kadang aku itu ribet apa, pusing banget dia mikirin ibu. Maunya gimana coba, terus gaji sebulan sudah aku kirimin, aku cuma nyisa 1 juta kalau uang, kalau itu 700 600 uang sini aja. Iya, sudah. Beneran itu Sudah. Nggak usah dibahas yang sudah dikirimkan. Kedepannya yang sudah, saya nggak bisa bahas lagi dan nggak bisa ditagih. Kedepannya kamu harus nyimpen dan kirim saja buat mereka 2 juta. Yang lainnya kamu simpen. Itu solusinya, sayang. Jangan marah itu sama mereka. dikirimin 2 juta itu nggak mau gitu loh, katanya aku Dok, gitu loh, Je. Dok. Kalau seandainya Dok, aku telepon nggak diangkat kalau dia marah gitu. Dok, diterima atau tidak Iya, urusan mereka, sayang. Yang penting kamu sudah melakukan kewajibanmu. Hak mereka untuk menerima ataupun menolak. Oke? Dia nggak mau, ya udah kirim segitu. Ngerti? Masalahnya bukan di mereka, masalahnya ada di kamu, sayang. Karena kamu terlalu khawatir mereka nggak ada makan. Kamu terlalu khawatir, takut. Tapi kamu nggak ikhlas, Dok. Ya ikhlas sih, Je, aku, Je. Ya memang ikhlas aku itu namanya. Aku itu ikhlas sebenarnya, tapi ibu itu nggak pernah ngetironi Dok, loh. Dok, Ketika anaknya segini-gini, Dok, nggak pernah Dok. terima gitu. Tak kasih tahu, orang ikhlas itu dari hati. Tapi kamu ikhlas memberi dia, tapi kamu nggak rela dia masih nuntut kamu. Ya tetap aja nggak ikhlas, sayang. Malah kamu intinya sakit. Mendingan kamu nggak usah memberi. Wes, karuan lelek. Bener nggak? Kamu bilang ikhlas, tapi kamu sakit, sayang. Itu yang harus gimana, Je? Coba, Je. Loh, Ini telepon nggak diangkat, apa nggak diangkat. loh, ya udah kan yang mencari kan kamu. Sekarang mereka kan sebenarnya sudah nggak peduli sama kamu. Ya udah kamu diem mau, sayang. Kamu diem mau, biarkan mereka saja, biarkan apa yang mereka inginkan. Karena kamu ketakutan sendiri, mereka nggak ngangkat telepon, kamu ketakutan dan bingung.
Kan masalahnya bukan Iya, di mereka. ibu aku itu khawatir sama kalau ibu tuh kalau marah itu pelampiasannya ke anak-anak loh. Jadi anakku yang besar tuh bilang adiknya di anu ibu ikuti gini lu. Nah, aku yang pertama bilang gitu. Iya, aku tuh khawatir cuma ke anak. Ibu itu kayak itu loh, Jay. Dok, ibumu nggak akan membunuh anakmu kan? Ya gak akan aja. Maka dari itu, dia ngancam kamu dengan memarahin anakmu. Ya udah biarkan loh. Ya udah biarkan. Iya. Kalau kamu nggak fokus di pekerjaanmu, hati-hati loh, Dok. Kamu dipulangin loh. Terus aku sampai bingung, ya Allah, telepon gak diangkat gak apa gitu. Ya udah biarkan. Ntar dia tenang kan dia nyari kamu, sayang. Jangan dipaksa. Orang lagi marah, ya udah biarkan dulu. Ya udah aja. Biarkan dulu. Jangan emosi. Tenangin, yang harus tenang itu kamu. Kalau kamu bisa ngangkat mereka, maka kamu akan marah-marah dan maki-maki dia. Karena itu mereka memilih untuk tidak mengangkat teleponmu. Jadi jangan cari dia dulu, biar keadaan tenang dulu, ngerti? Fokus pada pekerjaanmu, jangan sampai kamu kehilangan pekerjaanmu karena masalah pribadi, sayang. Fokus pada pekerjaanmu, sayang. Oke, bye-bye. Saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa ya hari ini. Curhatannya tentang keluarga semua, dan saya sangat galau sekali ya, Mbak ya. Saya harus nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya nggak ngerti karena kalau masalah sama ibu itu dilema saya tuh. Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, ibu adalah ibu. Ibu itu selalu menganggap kita itu kecil, bayi, nggak jelas. Padahal kita sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan kita sudah bisa dibilang kita orang tua juga. Tapi itu memang nyata. Biarkan ibu menjadi ibu dan kita menjadi kita. Kalau kamu bisa berikan apa yang dia mau, kalau nggak bisa berhenti. Dan buat ibu-ibu yang ada di Indonesia, saya sangat minta pengertiannya. Ntar saya buat video satu lagi aja buat ibu-ibu yang ada di Indonesia. Karena saya ingin bilang, jangan memaksakan kehendakmu pada anak-anakmu. Karena saya tidak ingin anak-anakmu akan hilang dan menghilang karena keegoanmu sebagai ibu. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.